Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Berjumpa kembali dengan Ibu Novi dalam video pembelajaran. Video pembelajaran ini dapat dilihat di YouTube channel SDK Santo Fransiskus. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik pelajaran 10 dengan materi Yesus mengajarkan pengampunan, kelas 5 sekolah dasar. Sebelumnya, siapkan buku paket, pelangi kalian serta alat tulis. Mari kita ikuti video pembelajaran kali ini dengan baik. Setiap agama melarang segala bentuk pembalasan, apapun bentuk pembalasan itu, baik secara fisik maupun non-fisik. Yang berhak melakukan pembalasan atau balas dendam hanyalah Tuhan saja, karena Tuhan adalah pemberi hidup bagi manusia. Yesus selalu mengajarkan untuk saling mengampuni, mencintai musuh, dan berdoa bagi orang yang pernah menyakiti diri kita, baik secara fisik maupun rohani. Jika kita tidak bisa mengampuni, mendoakan orang yang menyakiti kita, maka tubuh kita akan yang merasakan sakit sendiri, terkhusus secara rohani kita. Mengampuni memiliki arti memaafkan orang yang bersalah kepada kita dengan keikhlasan hati. Apapun kesalahannya, kita harus berani memaafkan. Karena nanti yang kita dapatkan akan membuat jiwa dan raga kita menjadi lebih baik. Salah satu faktor yang memudahkan orang mengampuni orang lain adalah besar hati. Besar hati maksudnya di sini adalah mau memaafkan, melapangkan kesalahan orang kepada kita, bentuknya apapun. Kita rela untuk memaafkan. Itu adalah arti dari besar hati. Perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32 menekankan sikap murah hati dan pengampunan dari Allah. Orang tidak akan berkembang ketika terjebak dalam situasi balas dendam yang tanpa akhir. Justru itu akan menjadi penyakit bagi tubuh kita sendiri. Mengampuni berarti juga melepaskan kita dari beban atau amarah untuk melakukan pembalasan. Jika kita sudah membalas sakit hati kepada orang lain, apa yang kita dapatkan? Hanya kesenangan, kepuasan hati. Tetapi kita juga akan melihat orang yang kita sakiti merasakan sakit hati atau merasakan sesuatu yang membuat dia menjadi kesusahan. Pengampunan dapat memutuskan rantai balas dendam dan orang dapat berkembang dengan baik. Salah satu faktor yang membuat orang sulit mengampuni orang lain adalah masih menyimpan amarah terhadap kesalahan orang lain. Dalam Injil Yohanes ayat 8, bab 8 ayat 2 sampai 11, Yesus memberikan teladan
untuk mengampuni orang yang berzina dan menerima kembali dengan penuh kasih dan pengampunan. Jadi, dalam Injil ini Tuhan memberikan contoh bahwa jika kita mengampuni seseorang, berarti kita harus menerima kembali mereka dengan tangan terbuka. Dalam Injil Matius bab 8 ayat 12 sampai 22, menurut Yesus, kita mengampuni orang yang bersalah bukan hanya 7 kali saja, tetapi sebanyak 70 kali 7 kali. Jadi, jangan pernah lelah untuk memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Menurut hukum Musa, perempuan yang kedapatan berzina harus dilempari batu sampai mati. Tetapi Allah itu Maha Rahim. Allah adalah pengampun. Sebab Allah selalu mengampuni orang berdosa yang mau bertobat. Allah tidak akan memberikan kehukuman kepada manusia seperti contoh yang dikatakan oleh Musa, melempari batu sampai mati. Jika orang itu mau bertobat, maka pintu maaf akan terbuka lebar. Pertobatan sendiri adalah sebuah perubahan hati dan pikiran yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Jika melakukan dosa, baik besar atau kecil, bertobatlah kepada Allah. Karena pertobatan ini adalah salah satu sarana membawa kita lebih dekat kepada Allah. Bagaimana jika kita harus mendampingi orang yang bertobat? Yang pertama adalah kita doakan mereka, kita nasihati mereka, kita maafkan mereka seberapapun kesalahan mereka. Dan masih banyak cara lain yang bisa kita lakukan untuk mendampingi orang yang mau bertobat. Makna dalam perumpamaan anak yang hilang dalam Lukas dalam Lukas tadi tentang anak yang hilang adalah menggambarkan kesetiaan dan kasih Allah yang tidak pernah berubah. Sekalipun umatnya sering menyakiti hatinya dan meninggalkannya untuk berbuat dosa. Karena itu Allah disebut Maha Rahim. Allah Maha Pengampun. Dia akan memaafkan dosa kita seberapa besar pun dosa kita, asal kita mau sungguh-sungguh bertobat memohon pengampunan. Anak-anak terkasih, pada video pembelajaran hari ini kita sudah belajar mengenai Yesus mengajarkan pengampunan. Jika Allah Bapa yang Maha Tinggi saja mau mengampuni orang-orang yang berdosa, maka setidaknya kita orang kecil, kita yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, maafkanlah orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Anak yang terkasih, semoga video pembelajaran pada hari ini memberikan manfaat yang berharga bagi kita semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan pernah bosan belajar melalui video-video pembelajaran yang sudah dibuat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Berkah dalam